Banyak petani bilang, kalau disemprot GA3 atau giberelin, bulir padi pasti jadi lebih besar, lebih mantap. Tapi, pernahkah kita bertanya, besar bentuknya saja atau benar-benar besar isinya? Seringkali kita lihat padi yang bulirnya kelihatan panjang-panjang setelah disemprot, tapi pas ditimbang, kok bobotnya biasa saja, bahkan kadang lebih ringan. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas dan luruskan mitos seputar penggunaan GA3 pada tanaman padi, terutama di fase kritis pengisian gabah. Apakah GA3 ini pahlawan atau justru bisa jadi bumerang kalau salah waktu? Ayo kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Pertama-tama, kita harus kenal dulu. Apa sih sebenarnya GA3 itu? GA, atau yang punya nama lengkap asam giberelat, adalah sejenis hormon tanaman atau lebih dikenal dengan istilah ZPT, zat pengatur tumbuh. Penting untuk dicatat, GA3 ini bukan pupuk, bukan nutrisi, dan sama sekali bukan sumber makanan untuk mengisi gabah. Tugas utamanya di dalam tanaman adalah untuk merangsang pemanjangan dan pembelahan sel. Gampangnya, dia ini seperti vitamin peninggi bagi tanaman. Efeknya paling terlihat pada pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan batang, daun, dan bagian-bagian hijau lainnya. Jadi, ketika kita semprotkan GA3, kita sebenarnya sedang memerintahkan sel-sel tanaman untuk memanjang lebih cepat. Ingat ya, GA3 itu hormon, bukan makanan pengisi bulir padi. Lalu, kenapa setelah disemprot GA3, bulir padi kok kelihatannya jadi lebih besar? Nah, ini dia inti dari kesalahpahaman yang sering terjadi. Karena fungsi GA3 adalah memanjangkan sel. Efek ini juga berlaku pada kulit gabah atau sekam. Saat GA3 diaplikasikan, terutama mendekati fase pengisian, kulit gabah akan terpacu untuk memanjang lebih dari ukuran normalnya. Hasilnya, bulir padi memang terlihat lebih panjang, lebih ramping, dan secara visual tampak lebih besar. Inilah yang seringkali dianggap sebagai bukti bahwa GA3 berhasil membesarkan bulir padi. Petani melihat bulirnya panjang-panjang, langsung merasa senang dan berasumsi hasilnya pasti meningkat. Padahal, yang terjadi hanyalah perubahan bentuk fisik cangkangnya, bukan isinya. Sekarang kita bedah bagian terpentingnya. Apa yang sebenarnya mengisi gabah padi? Isi gabah yang menentukan berat dan kualitas beras nanti adalah pati atau karbohidrat. Pati ini bukanlah sesuatu yang bisa kita semprotkan dari luar. Pati adalah hasil dari proses fotosintesis. Proses ini ibarat pabrik di dalam tanaman. Bahan bakunya adalah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Dapur utamanya ada di daun, terutama daun bendera, yaitu daun teratas yang paling dekat dengan malai padi. Kalau daun bendera sehat, hijau, dan lebar, maka proses fotosintesis akan maksimal. Hasil fotosintesis inilah yang kemudian diangkut dan disimpan di dalam gabah dalam bentuk pati. Semakin banyak pati yang tersimpan, semakin berat dan bernas gabah tersebut. Selain fotosintesis, unsur hara makro seperti fosfor dan kalium juga sangat krusial. Fosfor berperan dalam transfer energi, sementara kalium membantu proses pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke gabah. Jadi, gabah yang berat dan berisi itu hasil kerja keras daun bendera yang sehat, didukung oleh nutrisi panjang dan kaya yang cukup, serta ketersediaan air yang stabil, bukan karena semprotan hormon. Nah, setelah tahu proses pengisian gabah yang sebenarnya, kita jadi bisa melihat risiko penggunaan GA3 pada fase masak susu atau fase pengisian. Bayangkan, di saat tanaman sedang fokus-fokusnya mengirim semua energi dan hasil fotosintesis untuk mengisi gabah, tiba-tiba kita berikan perintah lain melalui GA3 untuk memanjangkan sel-selnya, termasuk sel batang.
Apa yang terjadi? Energi tanaman jadi terpecah. Sebagian dipakai untuk mengisi gabah, sebagian lagi dipaksa untuk pertumbuhan vegetatif yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Akibatnya, pengisian gabah jadi terganggu dan tidak maksimal. Malai padi mungkin terlihat panjang, tapi isinya kopong atau tidak terisi penuh. Risiko lainnya, karena batang dipaksa memanjang, ia jadi lebih kurus, lebih lemah, dan rentan sekali rebah, apalagi kalau kena angin kencang atau hujan deras. Kalau sudah rebah, pengisian gabah pasti berhenti total dan kerugian panen sudah di depan mata. Jadi, alih-alih untung, kita malah bisa buntung. Lantas, apakah GAK 3 ini sama sekali tidak ada gunanya untuk padi? Tentu saja ada, asalkan penggunaannya tepat waktu dan tepat dosis. Manfaat GAK 3 akan sangat terasa jika diaplikasikan pada fase yang tepat, yaitu fase vegetatif awal. Misalnya, pada saat persemaian, menyemprotkan GAK 3 pada bibit di persemaian bisa membantu memecah dormansi benih sehingga perkecambahan lebih seragam dan cepat. Selain itu, aplikasi di fase anakan awal juga bisa membantu memacu pertumbuhan tinggi tanaman jika dirasa pertumbuhannya kerdil atau lambat. Intinya, GAK 3 ini alat yang bagus untuk memanipulasi pertumbuhan vegetatif di awal-awal siklus hidup tanaman, namun ia sama sekali tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan saat tanaman sudah masuk fase generatif, apalagi saat fase krusial pengisian gabah. Jangan sampai kita salah timing dan malah mengorbankan hasil panen. Sebagai kesimpulan, mari kita luruskan mitos ini sekali lagi. GAK 3 atau gibberellin memang bisa membuat kulit gabah terlihat lebih panjang, sehingga secara visual bulir tampak lebih besar. Namun, GAK 3 tidak bisa dan tidak akan pernah menambah isi atau bobot gabah. Bobot gabah ditentukan oleh pati, hasil fotosintesis yang maksimal. Jadi, jika target kita adalah meningkatkan tonase hasil panen, maka fokus kita seharusnya bukan pada hormon, melainkan pada nutrisi esensial. Pastikan tanaman mendapatkan pupuk fosfor dan kalium yang cukup. Jaga kesehatan daun bendera agar tetap hijau dan produktif. Serta kelola air di sawah agar selalu stabil. Dengan cara inilah kita bisa mendapatkan gabah yang benar-benar besar isinya, bernas dan berat, bukan sekadar besar cangkangnya saja. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan dan meluruskan mitos yang sudah lama beredar di kalangan petani. Jangan sampai niat baik kita untuk meningkatkan hasil panen malah berujung pada kerugian karena salah aplikasi. Bagikan video ini ke teman-teman petani lainnya agar semakin banyak yang paham cara kerja GAK 3 yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat bertani, dan sampai jumpa di video selanjutnya.